Saya dibunuh karena menentang Otsus. Dalam mengenang 22 tahun kematian saya. Ini cerita untuk kamu orang cucu-cucuku, anak-anak Papua yang hari ini di tahun 2022 ini berumur antara 21 dan 22 tahun. Waktu dong bunuh saya kamu baru lahir atau baru umur beberapa bulan. Supaya kamu orang tahu bahwa hidup dengan bangsa ini Indonesia. Sama sekali tidak ada pengharapan dan kesempatan. Kalau kau pintar, tapi tidak bisa tukar kulit dan identitas sebagai orang Papua, kesempatan dan pengharapan itu tidak pernah kau akan capai. Tapi kalau kau menyangkal kopu identitas, dan ikut jual kopu bangsa hanya untuk kesempatan memenuhi kau punya pengharapan, maka semua itu dong akan kasih uang dengan jutaan. Perempuan bisa kau angkat 2-3 keranjang. Kehilangan Papua bagi Indonesia itu suatu disaster atau bencana atau kerugian atau suatu kehancuran yang sangat besar. Jadi dengan cara apapun dong akan pakai untuk tetap pertahankan kopu tanah Papua karena memang Papua bukan dorang punya. 2000 Kongres Papua 2 pilih saya dan Tom Beanal sebagai pimpinan Ketua Presidium Dewan Papua. Deklarasi kami buat dan umumkan ke seluruh dunia untuk keluar dari NKRI. Jakarta dan seluruh Indonesia dong pusing sekali. Lalu Indonesia dong tawarkan otonomi khusus sebagai ganti tuntutan Papua merdeka. Tapi Indonesia dong tawaran otonomi khusus itu mentah-mentah ditolak oleh bangsa Papua. Waktu itu, Presiden Abdurrahman Wahid Gusdur lengser, dan diganti oleh Soekarno anak perempuan Megawati Soekarno Putri. SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Menko Polkam. Waktu itu, Hartomo. Dia tuh Kopassus Dongpu kepala operasi di Jayapura. Dia nih yang dapat komando dari Megawati dan SBY untuk tangkap saya dan bunuh karena dong anggap sayalah yang halang-halangi pelaksanaan otonomi khusus. Di bawah ini sapu surat ucapan Hari Pahlawan Indonesia kepada pembunuh saya yang bernama Hartomo. Sobat Hartomo, hari ini 22 tahun lalu. Tanggal 10 November tahun 2001, kau masih ingat peristiwa itu kah? Siang itu kau datang bawa kado. Ada juga satu amplop bertulisan undangan. Yang sama sekali Satra sangka yang itu undangan untuk habiskan nyawa saya. Terima kasih sobat, kau memang hebat. Karena oleh nafsu kedengkian dan kebencian, kerakusan dan kebusukan hatimu, kau telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang diakui oleh negaramu. Pahlawan Indonesia, ya kau melakukan pembunuhan terhadap saya atas perintah Megawati dan SBY dan ini saya tahu beberapa jam kemudian setelah arwah saya disambut oleh sapu moyang di kampung Sereh di pinggir Danau Sentani. Setelah kau bunuh saya, kau naik pangkatkan. Tapi, setelah kau bunuh saya di manakah hasil otsus yang dijanjikan oleh Megawati dan SBY NKRI? Kau pigi tanya dong dua. Bilang saya, Teis Hio Elwai. Saya sudah dibunuh. Baru di mana hasil otsus? Wah, Sobat Hartomo, otsus itu hanya untuk keuntungan kamu orang Indonesia dan beberapa gelintir orang Papua yang menggunakan otsus itu sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Ura-ura jadi OPM tapi jual bangsa sendiri. Mereka orang Papua yang ambil keuntungan dari otsus itu. Lain Sumati dan yang lain lagi sedang dan mulai jalan buang-buang kaki tunggu ambulans untuk jemput. Jakarta memang hancur karena dong pakai uang otsus itu untuk baku tipu dan baku naik di gedung-gedung mewah. Sampai tidak tahu yang tanah Papua sudah penuh dengan transmigran Indonesia dan banyak orang Papua yang diburu dan dibunuh seperti binatang. Itu yang kamu orang bilang otsus tukah. Sobat Hartomo, 17 tahun lalu. Tanggal 10 November tahun 2001. Saya baru umur 64 tahun 7 hari. Karena saya lahir tahun 1937. Tanggal 3 November. Hari ini saya berumur 85 tahun 7 hari. 64 tahun hidup di pinggir Danau Sentani sebagai Ondoa Folo dan pemimpin bangsa Papua. 21 tahun sebagai almarhum dan terbaring bersama arwah-arwah moyangku di tanah kelahiranku Sentani, Papua Barat. Sebenarnya saya masih punya kesempatan untuk bisa hidup sebagai anak Papua di pinggir Danau Sentani. Tapi sayang karena kau mengikuti perintah Megawati dan SBY untuk memperpendek hidup saya baik sebagai anak Sentani dan Ondoa Folo Sereh, dan juga sebagai pemimpin bangsa Papua. Maka saya mau bilang dotra papa sobat. Kodeng orang-orang Papua yang kamu orang sekongkol untuk bunuh saya itu nanti kita bikin perhitungan di saat dimana kamu orang menyeberang dengan ambulans ke sini.
Di dunia ini terada sesuatu yang kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi dan tidak pernah berubah adalah Tuhan Allah punya kasih untuk kau dengan saya. Dan kepada seluruh umat manusia termasuk kopu anak-anak buah yang kau perintahkan untuk cekik sapu leher lalu bawa sapu mayat buang di dekat daerah perbatasan PNG dan Indonesia. Wah, pahlawan-pahlawan Indonesia. Selamat atas kamorangpu perbuatan-perbuatan itu. Tenang saja sobat, hari ini panas. Mungkin besok ada hujan menetes. Hari ini kau pahlawan tapi belum tentu kau masuk nirwana, sorga karena kau telah berhasil membunuh seorang pejuang dan pemimpin bangsa Papua yang berjuang secara damai untuk menuntut hak kedaulatan dan kemerdekaan bangsanya. Yang perlu sobat kau tahu dan sadari adalah bahwa engkau telah membunuh saya dan seberapa banyak lagi orang Papua yang terbunuh baik di masa kekuasaan Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Darah dan tulang-tulang orang Papua yang kalian bunuh melalui operasi-operasi militer yang terus berlangsung hingga kini akan menyuburkan perjuangan bangsa Papua mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya tanpa NKRI. Sobat Hartomo, ingat baik-baik dan simpan ini di kopu kepala. Tidak apa-apa sobat, semuanya baik. Sudah terjadi tapi tidak pernah akan berlalu begitu saja sesuai dengan kemauan, kekuatan dan kekuasaan yang kau, Megawati, SBY dan Joko Widodo pegang. Kau ingat bahwa kekuatan dan kekuasaan itu tidak abadi tuh sobat. Kalau nanti kau ketemu Megawati dan SBY, kau bilang dong dua. Saya, Teis Hio Elway. Yang dong dua perintah kau untuk bunuh itu sedang tunggu dong dua di muka pintu di kamar sebelah yang gelap, panas dan berbau pengap, penuh teriakan dan tangis, kamar yang sudah disediakan buat dong dua. Baru. Ngomong-ngomong, kapan nanti sobatku datang? Kalau kau mau datang yang lupa kasih kabar ya. Ini saya pun nomor HP plus 62812. Kalau kau perlu sapu email address nanti saya inbox besok. Tapi sobat, kalau kau mau datang, yang lupa ambil kipas angin dan generator satu karena kamar yang nanti sobat tinggal itu gelap baru debu panas juga bukan main-main. Generator kecil satu. Kau mesti ambil juga karena PLN di tempat yang nanti sobat tinggal itu dong punya generator rusak dan hancur 20 tahun lalu kena bom rakitan dari kopu saudara-saudara dorang yang dong bos sekarang ada dapat tahan di Mekah. Jadi jangan lupa ya, genset dan kipas angin. Lalu sobat, di mana Aristoteles Masoka? Saya dengar waktu kopu anak-anak buah cegat saya dan Aries di entrop. Dong tarik Aries keluar dan dong ambil alih setir dan bawa lari saya. Setelah Aries hubungi istri saya di rumah, Aries kembali ke kopu kantor dan lapor kejadian itu. Dan dalam kuasa dan pengetahuanku, Aristoteles hilang tanpa bekas. Masa kau sembunyi mati sampai bisa kau kasih tahu depu orang tua dan family dorang kah di mana kau bunuh dan kubur dia? Kasian Aristoteles. Dia adalah satu di antara puluhan ribu anak-anak muda Papua yang telah punya kesempatan dan pengharapan untuk hidup dalam NKRI yang kolonial ini yang tiap hari dibunuh seperti binatang. Trapapa kalau kau mau kasih tahu di mana anak muda Aristoteles? Iyo, jangan kau lupa kasih berita kalau kau sudekat mau datang. Biar nanti Sadeng Aristoteles tunggu sobat di muka pintu sebelum kepala asrama hitam datang jemput sobat. Selamat Hari Pahlawan Sobat Hartomo. Dari almarhum Teis Hio Elway korban pembunuhan tanggal 10 November tahun 2001 malam, 17 tahun lalu. Selamat Hari Pahlawan para pembunuh orang Papua.